Illas samaka kecuali ikan. Illas samaka kecuali ikan. Wal jaroda dan belalang. Wal jaroda dan belalang. Wal adamiyya dan manusia. Wal adamiyya dan manusia. Di sini dikatakan bahwa seluruh bangkai wal maitatu kulluha najisatun, ya. Seluruh bangkai itu hukumnya najis. Apa definisi bangkai? Mayat, bangkai. Jadi bangkai itu kadang-kadang sering kita pakai untuk istilah yang buruk-buruk. Bangkai juga keluar, ya. Jadi bangkai itu pertama hewan mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Hewan mati tanpa disembelih. Hewan apapun ini mah, kecuali tadi nanti ada 3. Ya. Jadi hewan mati tanpa disembelih itu namanya bangkai. Najis. Kemudian yang kedua yang disebut dengan bangkai, hewan yang tidak boleh dimakan, mati dengan cara apapun, itu juga bangkai. Matinya hewan yang tidak boleh dimakan, itu juga bangkai. Dan walaupun dengan disembelih. Contoh kucing disembelih, bahkan baca bismillah, baca salawat, baca kiblat, ya kan? Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sembelih kucing. Jadi matinya hewan yang tidak boleh dimakan itu otomatis jadi bangkai. Nggak usah nanya cara matinya. Sebab hewan yang tidak boleh dimakan ketika mati otomatis jadi bangkai dan najis. Ya. Bangkai. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih, hewan yang boleh dimakan, mati disembelih, tapi penyembelihannya salah, itu juga bangkai. Hewan disembelih, cuman penyembelihannya tidak sempurna. Misalkan ada tenggorokan, bagian tenggorokan yang masih nyambung, walaupun segede benang, tetap itu bangkai. Atau ada urat mari, urat keluar masuknya napas yang masih nyambung, itu juga bangkai. Atau dipotong sampai lebih dari berkali-kali, lebih dari sekali, itu juga bisa jadi bangkai. Contoh potong berkali-kali itu jadi bangkai begini nih contohnya. Ada kambing dipotong tidak sempurna, ditinggalin. Kok nggak mati-mati ini? Pas diperiksa ternyata tenggorokannya belum putus. Tapi ini kambing udah mau mati, ini kambing udah sekarat. Akhirnya dipotong lagi, mumpung belum mati katanya. Ya, itu bangkai. Beda kalau begini nih, motong, kesenggol dia, lepas goloknya, tapi dibalikin lagi, nggak ada masalah, asal langsung. Ya, mamuk akhirnya karena licin tangannya misalkan, lepas tuh goloknya, jatuh bahkan, langsung diambil lagi, lanjut, nggak ada masalah. Jadi 2 kali motong itu 2 kali kerja yang nggak boleh itu. Tapi kalau berkali-kali motong tapi dalam satu durasi, dalam satu waktu nggak ada masalah. Coba lihat kalian di YouTube bagaimana penyembelihan domba dan sapi di Mekah, itu parah di Mekah. Diangkat, angkat lagi misalnya. Jadi emang nggak sekaligus kayak kita. Kalau kita kan nggak berani ngangkat pisau kalau tenggorokan belum putus, ya. Padahal mah kalau keangkat sedikit ya nggak ada masalah. Ya, di kitab juga seperti itu. Bahkan ketika ini misalkan tumpul nih, langsung ganti golok, ya.
lempar, ambil golok, dapat nggak ada masalah. Atau taruh, ambil golok yang baru, taruh situ, golok ini buang. Bisa seperti ini. Ya. Jadi kalau lepas sebentar nggak ada masalah, lepas. Ya. Ngamuk, akhirnya lepas, tapi balik lagi nggak ada masalah. Itu tetap dianggap sekali motong. Ya. Nggak jadi bangkai, enggak. Oh godot berkali-kali gini, nggak ada masalah. Kan banyak yang salah paham itu, jadi katanya harus sekali gerak. Iya kalau bisa, dan goloknya harus apa? Tajam banget. Nggak harus sekali dua kali gerak, beberapa kali gerakan nggak ada masalah. Tidurnya. Ya. Wah. Apalagi kalau memang uratnya belum mengeluarkan, ya terus aja udah. Walaupun 10 kali, 20 kali gerakan pisau nggak ada masalah. Ya. Cuman memang yang terbaik sekali gerakan langsung putus semua. Itu cara terbaik. Bukan berarti harus seperti itu, cuman itu cara yang sempurna. Jadi sekali tekan seret langsung putus. Itu kalau bisa seperti itu. Ya. Itu cara yang sempurna. Kenapa? Sebabnya lebih cepat hewan itu matinya. Kan kalau goloknya tumpul kan lama. Oh, orang kambing itu siksa itu kan. Ada penyiksaan dulu sebelum mati, kasihan. Ya langsung seret, langsung putus. Makanya waktu beli itu saya ngetesnya ke ini, ke gedebong pisang. Ngetes yang ke gedebong pisang. Ya, golok biasa yang tajam, gedebong pisang. Sup. Wah, langsung belah. Nah, lulus sudah. Ya. Copot. Nanti tes ke gedebong pisang, ya, cara latihan. Kan 3 jari dari dagu di sini nih. Jangan terlalu tengah nggak kena itu, banyak di sini nih nggak kena nih, di sini nih tenggorokannya nggak kena, banyak jadi bangke itu. Ya. Jangan di tengah, di sini salah. Jadi di sini di bawah dagu, 3 jari dari bawah dagu. Di sini pas banget, ini nggak ada tulang sih, langsung kena tenggorokan. Ya. Jadi enteng gerakan golok juga. Nah, banyak orang ada yang nggak paham di sini. Atuh keras ini mah ada apa? Tulang. Ada tulangnya. Banyak yang nggak kena tenggorokan, nggak putus. Ya. Kecuali onta lehernya panjang, di sini dia mah leher bawah. Jadi kalau lehernya panjang di bawah, lehernya pendek di atas. Ayam lehernya pendek sini. Nah kalau soang tuh di sini bawah. Itu cara motong ya. Jadi ada hewan dipotong gak sempurna, bangke. Ada hewan mati, hewannya nggak boleh dimakan, bangke. Ada hewan matinya tadi bersembelih, juga bangke. Mati ketabrak, mati sakit, mati kebanting, mati jatuh, atau keseruduk. Ya. Makanya kita nih kan nyembeli boleh dengan diburu, boleh dengan dipanah. Ada kebo nih, lari pas korban, sapi kabur, nggak bisa ditangkap, tembak, halal udah, jadi korban. Ya. Atau pakai panah, atau pakai golok kalau udah ahli mah, sekena-kenanya, nggak usah harus kena leher. Namanya itu hewan yang buas. Ya, ada sapi ngamuk, lari, pakai golok jarak jauh dilempar, kena misalkan, kena perut, kena apa. Nah kalau masih hidup, sebeli. Kalau udah mati, halal. Jadi, ya, kenapa sebabnya? Karena hewannya kabur. Jadi sah, nggak jadi bangke enggak. Suka ada yang ngomong, saya mama jadi sapi jadi bangke, nggak ngaji tuh orang. Ya. Kenapa jadi bangke? Enggak, sebab itu seolah seperti berburu. Sebab kondisi sapi yang disembeli itu, kalau kondisi sapinya bisa dikuasai, bisa disembeli, bisa dikuasai. Ya, tapi kalau sapinya nggak bisa dikuasai, kabur, ya sekena-kenanya. Kayak sapi masuk ke dalam sumur, kepalanya di bawah. Ya,
Gimana itu mau disembelih? Ya tojos apanya. Yang penting biar mati. Biar mati. Ya. Itulah. Jadi kan ada kasus tuh sapi kabur, tembak. Ya. Hati-hati aja kena orang. Yang nembaknya harus jago. Jangan, cuman nggak perlu pakai tembakan yang buat rambut yang laras panjang udah tinjul. Anjir semua. Tembakannya juga jangan tembakan senapan api, harus pakai tembakan tajam tapi nggak ada apinya. Pakai apa? Ketapel, burung di atas, cepet, kena palanya pecah, jatuh, halal. Asal ini ya dibahas para ulama. Jadi matinya itu karena ketapel, bukan karena jatuh. Nah kalau matinya karena jatuh haram itu. Makanya lihat lukanya nanti. Ya. Makanya yang bagusnya ketika ini jatuhnya ke rumput itu udah pasti halal. Tapi kalau udah kita dipanah jatuh sampai ranting, tuh berapa ranting itu dia. Terakhir batu, udah itu pak kemungkinan haram. Sebab matinya bisa jadi karena benturan itu. Ya kena ranting, kena dahan, kemudian terakhir jatuhnya kemana? Batu. Cuma bisa jadi haram itu. Makanya kalau jatuhnya ke rumput, jatuhnya ke yang lembut, nggak sempat kena benda-benda keras, itu sudah pasti halal. Ya. Itulah ya semua bangkai. Illa sama kak. Makanya kenapa semut haram? Semut haram, kemudian cacing haram, laron haram. Kenapa? Karena nggak bisa disembelih. Itu alasannya. Ya, semut haram. Kenapa semut haram? Nggak bisa disembelih. Sehewan mau dimakan harus disembelih. Nggak bisa disembelih. Makanya dalam Al-Quran illa ma zakkaitum, kecuali apa yang bisa kalian sembelih kata Allah, halal. Semut bisa kan disembelih? Haram. Nggak bisa nyembelih semut. Gimana nyembelih semut? Ya. Makanya semut haram, laron haram, cacing haram. Ya. Walaupun ular haram gimana? Ular karena ular buas, berbisa. Ya, ada taringnya. Ya. Bagian ada hadis Nabi langsung cuma ular itu haram. Asal ada hewan amfibi. Ular itu haram karena hidup di dua alam. Semua bangkai najis illa samaka kecuali ikan. Ikan halal. Makanya ikan gak usah disembelih. Ikan gak usah disembelih, halal. Ditangkap di laut, gak lama kan mati ikan. Kalau ikan disembelih banyak banget ikan yang kebuang. Nah gimana isi perut ikan? Isi perut ikan kalau ikannya kecil halal, gak usah dibuang. Tapi kalau ikannya besar haram, najis. Ukuran besar kecil gimana? Seekor masuk ke mulut itu berarti kecil ukurannya ya. Kata Syekh Nawawi, kalau tuh ikan dalam seekor utuh masuk ke mulut, muat di dalam mulut, itu ikan kecil berarti. Tapi kalau nggak muat di mulut berarti ikan besar. Kayak anak lele yang masih kecil, muat ke dalam mulut berarti ikan kecil, isinya nggak usah dibuang apa-apa. Udang rebon, teri nasi, terus ikan teri itu kan kalau dibuang isi perutnya apa yang dimakan kan kita. Ya, itu mah bisa stres tidak beli apa? Beli teri ampun, cuma makan nggak seberapa, bersihin isi perutnya ini, mana terinya ribuan, ya. Makanya Allah Maha Bijaksana. Oh teri kecil nggak ada masalah. Ikan-ikan besar tetap harus dibuang, ikan besar. Ya. Ikan bahkan hidup-hidup dimakan boleh kalau mau, mentah boleh, makan sushi halal, gua harus digoreng. Ya.
Cuman nanti saingan aja sama kucing dia. Ya, habis makan ya, makan sushi. Ada yang nggak makan sushi? Gimana rasanya? Enggak tahu. Lidahnya nggak pas. Gak enak sama kucing. Gak enak makan kantongnya. Yang enak mah ditraktir. Biasanya kan ikan salmon ya kan. Katanya sih ikan-ikan khusus, nggak bisa ikan sembarangan ya. Betok. Ini kan betok. Ngeduri semua. Sushi. Saya pernah makan sama si sushi. Mantap sekali sushi ini. Sushi itu halal boleh. Bahkan hidup-hidup dimakan sama kalian nih. Teri kamu masih ngapa? Digoreng hidup-hidup boleh, cuman haram. Halal tapi haram. Nyiksa ikan. Ya. Kalau doyan mah silakan tuh ikan hidup-hidup di ya, ikan, makanya ikan itu bangkainya halal. Nggak usah mikirin ini ikan matinya disembelih nggak Pak, baca bismillah nggak? Oh ini orang stres ini ya. Wal jaroda dan belalang. Nah belalang mah halal walaupun nggak bisa disembelih. Kenapa halal? Nabi langsung yang ngomong dalam hadis bahwa belalang itu halal. Nggak usah disembelih belalang, cabut aja kepalanya biar kotorannya kecabut. Ya, saya sering makan belalang waktu di Jawa, saya sering waktu di mana tuh di daerah Pondok Aren sebelah sono. Namanya apa itu? Ujung Betung kali. Saya pernah main ke Rangkas ke rumah temen, kirain mau disuguhin apa saya makan itu apa belalang digoreng crispy kayak udang rasanya ya, kayak udang. Bahkan kalau di Jawa itu bikin bakwan ya. Jadi kalau kita kan bakwan udang, dia bakwan belalang. Mahal itu sekilo yang udah digoreng jual 1.000-an itu sekarang. Mahal belalang. Cari kan. Jadi karena vitaminnya tinggi, dia vitaminnya melebihi udang, bagus. Makanya para sahabat ketika perang kelaparan itu makan belalang, langsung tenaga mereka pulih kembali. Makanya mereka cerita ke Rasulullah, kami ketika perang kehabisan makanan makan belalang. Ya, bahkan pernah para sahabat makan ikan paus ketika kelaparan, ada ikan paus tertampar langsung dibelah. Berarti dalil ikan bangkai ikan halal. Ya. Belalang, ada yang pernah makan belalang? Pernah? Ada yang pernah? Ya. Kalian orang-orang milenial. Milenial tapi stok lama, jadi milenial awal gitu ya. Musim banget. Belalang ini. Belalang itu enak. Awalnya sempat nggak mau, tapi pas nyoba crispy gitu dimakan crispy. Jadi nggak ada tulangnya kan, kalau udang kan harus kepalanya sakit kan. Ada apanya? Ada yang duri-durinya. Belalang udah dari awal hingga akhir udah crispy semua. Awas belalang ya, bukan capung haram. Ya. Termasuk jangkrik itu haram, jangkrik nggak bisa disamakan dengan belalang. Saya nanya ke beberapa kiai, nggak bisa jangkrik samakan dengan belalang. Beda jangkrik dengan belalang. Makanya jangkrik tetap haram. Itu biar jatah burung, udah kalian jangan suka kita. Rakus haram. Sampai jangkrik dimakan. Itulah ya. Jadi jangkrik haram. Gimana kalau ini ikan? Nanti saya kembali kepada ikan. Apa definisi ikan? Ikan itu hewan yang hanya hidup di air. Itu namanya ikan. Walaupun bentuknya bukan ikan. Jadi itu hanya nama doang ikan. Pokoknya
hewan yang hanya hidup di air ke darat mati, halal. Makanya kerang halal. Kemudian bulu babi, di laut itu ada bulu babi, kayak bentuknya rambutan itu halal. Kemudian banyak ya. Jadi pokoknya hewan-hewan laut termasuk hewan sungai yang kalau di darat mati halal. Ya, rajungan halal. Karena rajungan di darat mati. Kalau kepiting mah haram. Karena kepiting di darat hidup ya. Ya, kepiting haram, soalnya kepiting itu amfibi. Kata Nabi, hewan hidup di dua alam haram kata Nabi. Makanya kodok haram. Ya, karena kodok hidup di dua alam. Ular haram, buaya haram. Ya. Sekarang orang udah makin gila. Oh, biawak ada sate, biawak. Ada sate ular bahkan. Ada lagi sate kadal. Bahkan kepiting udah ada, kepiting udah biasa di mana-mana ada. Ya. MUI ngeluarin fatwa halal. Biarin dan terserah. Ya. Ya, hadis Nabi mah haram. Alasannya kepiting dibuat juga mati. Mati apa? Bisa seminggu dia di darat hidup. Ya. Enggak dia tetap hidup. Makanya diikatkan kepiting. Karena hidup. Bahkan ada seorang ustadz dia sempat meneliti. Jadi ada beberapa kepiting yang malah di darat dia mah. Ya, hidupnya di darat. Ya, makanya dia menolak kalau kepiting disebut hewan yang di darat mati. Lihat aja kenyataannya mati apa hidup. Jadi mati. Ya. Makanya mendingan cari makanan lain ya. Walaupun ada yang halalin, tapi mazhab kita Imam Syafi'i kepiting itu haram. Syarton bahasa Arab. Ya. Nah gimana kalau tutut? Tutut mah halal, soal tututnya di darat mati. Apa ada jalan tutut? Tutut, ya kan? Tutut nggak boleh. Tapi kalau escargot. Ini apa? Bekicot itu mah haram. Bekicot mah di darat hidup di daerah itu. Bekicot yang suka nempel di pagar. Iya. Itu makanan istimewa, itu mahal itu. Di hotel-hotel ternama itu ada escargot. Bekicot. Bahasanya biar keren, escargot. Mahal itu. Ya. Kemudian wal adamiyah, manusia. Manusia juga bangke tapi suci. Makanya jasad manusia suci. Kalian sholat ngantongin belalang mati, sah. Sholat ngantongin lele mati atau kakap. Ya, asal dari mesin perutnya ya, itu boleh. Ngantongin ikan teri boleh, nggak najis nggak apa. Bahkan sholat sambil manggul mayat itu boleh. Saat mayat manusia tidak najis, tidak najis. Boleh, jadi apa ikan belalang itu halal. Awas nih, jangan diratain nih. Oh berarti ikan halal, belalang halal, bangkai manusia juga halal. Awas, kalau bangkai manusia bukan halal tapi suci. Makan ikan itu sebetulnya dalam Islam kurang bagus makan ikan. Dan menurut para ulama itu ikan kurang bagus. Makanya Syekh Nawawi beliau tinggal di ini kan Kresek, dekat laut Tanara. Beliau kan terkenal bisa ngarang kitab. Itu banyak para ulama-ulama Mekah nggak percaya sama Syekh Nawawi. Kenapa? Tinggalnya di pinggir laut pasti makan ikan. Orang yang makan ikan kecerdasannya nggak akan maksimal. Ternyata Syekh Nawawi walaupun tinggal di pinggir laut nggak pernah makan ikan sama sekali. Ya, makanya kecerdasannya di atas rata-rata.
Kalau kita kan bilangnya makan ikan bikin Cerdas. Ya. Salah. Yang bikin cerdas itu justru yang bagus itu daging dalam Islam. Makanya Rasulullah sangat suka daging. Daging, susu, madu. Ya. Makanya kenikmatan dunia itu ada Soki. ada 4. 1 naik daging, naik kendaraan maksudnya. 2 makan daging. 3 memasukkan daging ke dalam daging. Subur ini. Apa itu? Nah, itu kenikmatan dunia. Ya. Mobil. Naik daging, apa lagi? Masuk daging. Makan daging, langsung itu baik kamu. Masukin daging ke dalam daging. Tapi ada daging lemak tuh. Woyo woyo. Ya, Allah alam. So,